Apakah ketika kita sholat duha jam 11-an atau sholat 4.30 itu dianggap melalaikan? Oh, tunggu dulu. Satu-satu dulu. Sholat duhanya dulu. Sholat duha jam 11-an. Sholat pagi ini dibagi 3. Ketika matahari terbit lewat 12 menit, misalnya matahari terbit sekarang jam 6.15, tambah 12 menit, berarti 6.27. Maka itu disebut dengan sholat sunat isyraq namanya. Sholat sunat isyraq. Kalau cukup 3 syarat. Sholat subuhnya di masjid berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, lewatkan 12 menit. Dari mana datang 12 menit itu? Setinggi galah matahari. Matahari naik setinggi galah, menurut ilmu astronomi diukur 12 menit. Maka itu namanya sholat sunat isyraq. Kalau dilaksanakan tidak cukup 3 syarat, sholatnya tidak ke masjid. Kalau tak sholat sama sekali Pak Ustaz, itu lain cerita. Sholat tak di masjid, misalnya sholat di rumah, kemudian dia tidak i'tikaf di masjid sampai terbit matahari, itu namanya sholat duha. Kalau dilaksanakan ketika anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Kenapa Nabi pakai istilah-istilah galah, anak onta tak bisa menempelkan perut ke pasir? Karena waktu itu belum ada jam. Itu yang gini. Makanya dia pakai cara ketika matahari setinggi galah, maksudnya 12 menit. Ketika anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir, maksudnya ketika panas mulai menyala. Pasir itu mulai panas karena matahari. Agak-agak kira-kira jam 10, jam 11 sampai 10 menit sebelum azan zuhur. Jadi masih boleh duha jam 11 sampai 12.20. Masih bisa. Salat apa namanya? Salat awwabin. Dalilnya dalam Sahih Muslim. Salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salat awwabin ketika matahari memanasi pasir, onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Jadi salat pagi itu 3. Ketika matahari setinggi galah, sholat isyraq, kalau cukup 3 syarat, habis itu duha, dan ketika panas namanya sholat awwabin. Boleh dibuat 3-3-nya? Boleh. Jadi kalau saya sholat jam 11, sholat awwabin. Sholat jam 4.30, sholat tahajud jam 4.30 sampai azan subuh berkumandang, masih bisa sholat. Tapi yang jadikan patokan jangan azan, waktu masuk. Karena kalau azan bisa aja pengurus RT melarang muazin kan, jangan kau azan, aku mau tahajud dulu kan. Datang Pak JM, dilarangnya muazin, jangan azan dulu. Kalau azan nonjok kan. Jadi tak bisa dijadikan patokan azan. Yang dijadikan patokan adalah waktu masuk. Nah, ini biasanya di layar ini nampak itu waktu. Bagi yang belum menempatkan waktunya, tolong tepatkan jam tangan itu dengan jam handphone itu ke RRI. Nah, pakai itu waktu yang tepat. Tapi biasanya bulan Ramadan ini orang Islam paling tepat waktu. Tak ada yang meleset itu. Bolehkah hadis palsu dijadikan motivasi beramal? Yang boleh dijadikan motivasi beramal hadis dhaif. Hadis palsu tak boleh sama sekali. Contoh hadis palsunya, siapa yang gembira menyambut Ramadan, maka diharamkan Allah jasadnya dari api neraka. Tak boleh disampaikan. Hadis palsu hanya boleh disampaikan sebagai contoh. Boleh. Contoh hadis palsu. Itu boleh.
Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Udah saya tulis itu di Riau Pos. Tinggal tulis saja di Google itu, kalau mau nyari tulisan saya tentang hadis palsu, Riau Pos, habis Riau Pos, UAS, hadis palsu, hadis palsu. Riau Posnya dulu, habis itu UAS, hadis palsu, keluar. Tulisan saya di Riau Pos tentang hadis palsu, saya tulis tanggal 19 Juli 2013. Sekarang udah 2025, 12 tahun yang lalu. Kemana aja kalian? Udah 12 tahun yang lalu kutulis sudah. Nanti tolong buka, share, tulis. Bagi yang bingung mau menonton apa, tulis aja di Google. Tulisan, kalau tulisan buat Riau Pos, UAS, hadis palsu. Kalau di YouTube, tinggal aja tulis apa yang mau dicari tentang hadis palsu, UAS hadis palsu. Tentang aliran sesat, UAS sesat. Keluar, gitu cara nyarinya. Udah saya tulis nggak keluar Pak Ustadz, paket habis. Bagaimana Ustadz? Ada yang mengatakan boleh kalau tidak dinisbatkan ke Nabi. Kalau tak dinisbatkan ke Nabi bukan hadis namanya. Kalau ada orang mengatakan hadis, hadis itu berarti ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin, itu hadis. 5 perkara yang dinisbatkan kepada Nabi itu hadis. Yang pertama qaul, ucapan, cakap Nabi. Yang kedua fi'il, perbuatan Nabi. Yang ketiga takrir, ketetapan Nabi. Yang kelima sifat fisik Nabi. Yang keenam bawaan Nabi. 5 ini disebut dengan hadis. Saya tidak nisbatkan ke Nabi, berarti bukan hadis. Apa namanya? Mana aku tahu. Menurut kata-kata hikmah, menurut guru saya, yang kau bilang hadis. Karena kalau hadis itu berarti ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik, dan bawaan Nabi. Jika kita sedang musafir, ingin menjamak dan qasar sholat, ketika masuk zuhur kita mampir di masjid. Di masjid itu akan melaksanakan sholat zuhur sesama muqim. Apakah boleh kita sholat zuhur bersama imam muqim? Boleh. Imamnya muqim, makmumnya musafir, maka ikut imam 4 rakaat. Zuhurnya 4 rakaat ikut imam, tapi niatnya jamak qasar, jamak takdim. Nanti salam imam, dia berdiri iqamat, dia sholat asarnya 2. Atau dibalik, misalnya saya mau pergi ke Dumai, pas sampai di simpang tol berhenti saya di masjid, nampak orang itu. Nampaknya katanya, Ustadz lah maju Pak Ustadz. Bilang saya musafir, nggak apa-apa Pak Ustadz, maju saya. Maka saya jadi imam 2 rakaat, makmumnya 4. Begitu saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum tuh jangan ikut salam. Kau kan mukim, aku berdiri, tambah 2 lagi. Karena dulu pernah waktu saya sedang ceramah jadwal hari Rabu di An-Nur, imamnya dari Palestina. Waktu itu ada seminar imam-imam internasional, maju imam Palestina itu ke depan, 2 rakaat salam dia musafir, makmum tuh bingung. Sebagian salam, sebagian berdiri, sebagian menengok. Maka saya tulis di Riau Pos, langsung hari itu juga saya tulis di Riau Pos, kalau masuk orang, saya sebetulnya waktu itu mau mengkritik Imam An-Nur. Siapapun yang datang ke An-Nur jangan dipersilakan maju, walaupun sorbannya sebesar ban Vespa. Karena sudah diangkat di situ imam, namanya imam ratib. Kurang hebat apa ulama-ulama Al-Azhar Kairo Mesir itu? Tapi kalau datang mereka ke Masjidil Haram, yang tetap menjadi imam adalah imam-imam yang diangkat oleh raja.
Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Suraim, Syekh Mu'aitili. Begitu juga dengan imam kita di Masjid PTP 4 ini. Siapapun yang datang kemari, maka imam tetap macam tadi. Mana saya maju? Walaupun baju saya kebesaran. Oke, jubah kebesaran XL ukuran. Apakah boleh kita sholat zuhur bersama imam mukim? Boleh. Ikut saya mukim 4. Jangan 2 rakaat salam. Kemudian asarnya kita jamak ke zuhur lalu diqosor. Ya. Habis itu asarnya 2 rakaat jamak qosor jamak takdim. Atau kita menunggu orang mukim selesai sholat. Iya, selesai 4 rakaat. Selesaikan dengan imam itu 4 rakaat. Tidak boleh imam itu dipotong di tengah. Tak boleh waktu tasawuf awal tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, aku musafir Pak Imam. Tak boleh. Kau selesaikan imam. Mana dalilnya? Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Ikuti imam itu sampai 4 rakaat. Habis itu berdiri, baru sholat asar 2 rakaat. Karena musafir. Apakah boleh kita sholat sendirian qasar dan jamak saat sholat mukim berlangsung? Masuk kita ke masjid, orang itu sedang sholat pula kita sendirian, tinggallah pahala berjamaah 27. Masuk kok ke situ 27, ini sendirian, aku 27. Aku nggak suka rame-rame Pak Ustadz. Yang bodoh lah kau. Ikutlah sama dia, ikut sholat berjamaah, pahala itu 2 rakaat cuma. Sholat sudah selesai, baru sholat sendirian, sholat asar 2 rakaat. Jelas? Kadang sedang puasa ini tak jelas apa, kurang konsen. Udah selesai tanya apa kata Ustaz? Entah aku semangka aja nampak gue deh. Bagaimana menyikapi ayat 286 surat Al-Baqarah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang di luar kemampuannya. Misal orang baik-baik harus menanggung malu karena perbuatan orang. Contoh, maaf, hamil karena perbuatan, misal nauzubillah, orang baik-baik tiba-tiba perbuatannya tak baik, dia dihamili, diperkosa orang, nauzubillah, mohon maaf. Bagaimana itu Pak Ustadz? Jadi cerita ayat ini begini ceritanya. Masih sabar ini kan? Kalau nggak sabar pun, aku biasa saya ngomong sama kamera aja berdua. Itu di TV One itu mana ada jamaah? Berdua aja kan? Maksud saya kalau kalian masuk kantor, masuklah. Saya tidak. Jadi ceritanya begini. Turun ayat 285. Ini yang ditanya ini kan 286. Turun ayat 285. Bunyinya begini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kau nyatakan apa yang ada di dalam hatimu, kau cakapkan apa yang ada di hatimu, autufuhu, atau kau diam, yuhasibukum bihillah, kau tetap dihisab, tetap dihitung. Duduk kita pinggir jalan, nampak orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran, macam saya tadi lah, orang kecil pakai, pasti terlintas di pikiran kalian kan, macam dalam kelambu saat ini kita. Itu berdosa itu, berdosa. Karena bunyi ayatnya, wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau cakapkan, au tukhfuhu, atau kau sembunyikan, yuhasibukum billah, kau tetap dihisab, tetap dihitung. Berat atau tak berat? Berat. Berdatanganlah sahabat ini ke Nabi, ya Rasulullah, kalau begini semua yang kesimpan di hati yang tak tercakapkan pun dihisab juga, kami tak sanggup ya Rasulullah, tak sanggup kami hidup kalau begini.
turunlah ayat 285. Turunlah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Itu kronologis asbabun nuzul ayat ini. Apa kata Allah? Kalau yang terlintas dalam hati selama tak kau cakapkan, maka tidak dihisab. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu konteks ayat ini. Tapi pertanyaan ini tak salah. Ini yang bertanya ini orang yang ngaji. Ini yang bertanya ini mengaji. Memang beginilah mestinya pertanyaan itu. Berkualitas, bergizi dia. Adapun orang baik, tiba-tiba datang yang tak baik. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim, hadis sahih. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah dituliskan takdir, maka dia hanya bisa berkata la haula wala quwata illa billah. Pada perkara-perkara yang kita tak bisa memilih, maka kita serahkan pada takdir Allah. Pada perkara yang kita bisa memilih, maka ada usaha dan ikhtiar namanya. Saya mau ceramah berdiri atau mau ceramah duduk, itu bisa milih atau tak bisa? Bisa. Kalau saya mau, saya berdiri. Kalau saya mau, saya duduk. Itu kan pilihan. Tapi pada perkara yang tak bisa memilih, orang baik jadi korban perkosaan, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan pada takdir. Datang ke masjid PTPN 4, diletakkannya motor di bawah pohon, dikuncinya stangnya, dikuncinya rantainya, dikeluarkannya pula rantai besi, dikuncinya ban motor itu ke tiang, ke pohon kayu yang ada di bawah. Selesai sholat tarawih, ditengok pohon kayu itu pun disinsu orang. Apa yang bisa dia katakan? La haula wala quwata. Ini takdir. Tapi orang yang datang ke cicilan, gara-gara sibuk scroll, ditinggalkannya kunci di situ. Lalu ngadu dia, Pak, hilang motorku. Cuman kejadiannya kau kunci? Ku tinggalkan. Mampus lah kau. Kurang usaha, ada ikhtiar. Anak baik-baik datang dari kampung, tinggal di kos-kosan, sengaja di kos-kosan satu kampung, pakai hijab, orangnya baik, tidak pacaran, malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Nauzubillah. Tiba-tiba balik malam datang geng motor. Nauzubillah, terjadi macam yang terjadi. Takdir, tak terelakkan. Tapi dengan penuh kesadaran, baru semester 1 udah 3 pacarnya. Salome. Balik ke kampung mengandung. Marah orang tuanya. Kok bisa kau mengandung? Apa kata dia? Takdir ya. Takdir kepala tuh kau katanya. Jelas? Ada perkara-perkara yang kita memang tak bisa memilih hidup ini. Menjadi orang Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Mandailing, Melayu, itu kita memilih atau tak memilih? Emang kalau lagi puasa ini susah konsen memang. Menjadi orang Jawa, Banjar, Bugis, Afrika, Cina, itu kita bisa memilih atau tak bisa memilih? Mana bisa kita memilih? Datang rupanya dulu malaikat. Kau mau jadi apa? A Arab, B Batak, C Cina. Mana ada? Makanya kita tak boleh mengejek orang karena sukunya, karena itu bukan pilihan. Beragama ini pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Pakai akalmu, pakai pikiranmu, kau gunakan. Habis itu kau bersyahadat, membaca, mendengar. Bingung saya menonton channel mana? Tontonlah channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Kecuali hari Jumat, Sabtu, pekan kedua,
itu tidak di channel Ustaz Somad, karena ini akan diupload di channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe. 100% hasilnya untuk pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat, keluar dari jembatan Leton, nanti jumpa simpang bingung, jangan lagi bingung, langsung belok ke kiri menuju pesantren Yayasan Tabung Wakaf Umat. 25 orang gratis setiap tahun, mengalir pahala sampai hari kiamat, dan sudah dibantu oleh PTPN sebanyak 50 juta baru DP. Kan main PTPN ini, pikir ece-ece. Bagaimana cara memperbaiki akhlak kita dalam berinteraksi dengan orang lain? Sekolah pertama sebelum TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, sekolah pertama adalah ibu, ayah. Itu sekolah pertama. Datang anak saya, Sami, baru 3 tahun. Pas mau salaman, dipukulkannya. Salam Pak Cik Nak, salam Pak Cik Nak. Dipukulkannya. Saya pukul tangannya. Jangan biasakan. Salam. Sampai mati dia akan ingat. Tak boleh memukul orang. Tak boleh kurang ajar. Saya, ini duduk di atas kursi ini, di lubuk hati saya paling dalam tetap merasa berdosa. Karena dulu pernah waktu kecil datang tamu, udah begini mata mak tuh. Datang tamu duduk di bawah, saya duduk sini, udah begini. Kita nggak paham kan. Begitu tamu itu pulang, dikecilkannya radio tuh. Sampai sekarang saya merasa tak enak ini duduk di atasnya, karena ada orang tua di bawah. Tapi karena kamera sudah begini susunannya, enak kita berdiri kan. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Tadi sebelum dari sini saya ceramah di BRK, orang tuh menyalami saya. Dua tangan orang tuh, dua pula tangan saya. Nampak saya orang berdiri, berdiri pula kita. Begitu kita menghormati orang. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan baik dengan keluarga dan tetangga kita? Kalau bisa balas, balas. Tak bisa balas, idkhalus surur fi qulubil mu'minin, senangkan hati orang. Orang sudah buat baik sama kita, fa'akafi'uhu, balas. Tak bisa kita balas, doakan. Tak bisa doakan, senangkan hatinya. Tak juga bisa, mati aja lah. Apalagi yang bisa? Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa ke kantin. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana cara memperkuat kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan? Pertama, yakini bahwa itu sudah dituliskan Allah di takdir lauhil mahfuz, papan di atas langit sana. Yang kedua, bahwa kita disuruh wasta'inu bis sabri was salah, salat. Begitu kita sedang diuji, langsung ambil wudhu, sholat. Kalau kebetulan pagi, duha. Kalau kebetulan malam, tahajud. Kalau kebetulan sore, sholat sunat mutlak. Sholat sunat hajat. Usolli sunatul hajat, kasih aku sabar ya Allah. Lillahi ta'ala. Yang ketiga, yakini bahwa pahalanya unlimited. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ujian-ujian yang kita hadapi ini dikasih Allah ke kita supaya sujud kita lebih lama. Ini kalau tak ada ujian hidup ini, sujud kita ini macam stempel pos. Tapi kalau berat ujian kita, lama sujud kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kenapa kita punya ujian hidup? Supaya kita bertuhan. Karena kalau tak ada ujian hidup di sombong, angkuh, sedang diuji pun sombong juga. Supaya tangan kita itu meminta ke atas khusyuk, supaya kita berharap dan yang keluar dari mulut kita, ya Allah, ya Allah. Itulah tujuan Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kuuji kalian dengan rasa takut. Takut miskin, takut susah, yang sekolah takut tak lulus,
Yang kuliah takut tak sarjana, yang udah sarjana takut tak kerja, yang udah kerja takut tak naik pangkat, yang sudah punya duit takut tak berbini, yang sudah punya istri takut tak punya anak, yang udah punya anak laki-laki takut tak punya anak perempuan. Macam saya, anak saya laki-laki semua. Takut. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, bangkrut, susah, melarat. Wal anfus, sakit. Was samarat, paceklik, kering, banjir. Wa basyiris sabirin. Ada rupanya orang yang tak ada ujian hidup ini. Berat kali hidup ini Pak Ustaz. Itu namanya ujian. Hadiahnya surga. Kalau ringan hidup ini, hadiahnya cuma cuci tangan sama kipas angin. Makanya kita diminta istiqomah, karena berat itulah istiqomah. Kalau ringan namanya istirahat. Boleh ditulis untuk bagi yang ada usaha sablon baju, boleh buat. Karena berat istiqomah, kalau ringan istirahat. Tapi baju-baju yang begitu jangan dibawa sholat tarawih. Tengok orang kertas terakhir. Tengok udah gak sabar orangnya dah. Kewajiban ibadah haji diwajibkan bagi orang yang mampu. Ustadz, saudara saya menurut saya sudah mampu menunaikan ibadah haji karena sudah memiliki rumah, mobil, harta, tapi belum berangkat mendaftar untuk haji. Saat ini sudah meninggal. Apakah saudara saya dikatakan meninggal dengan keadaan kafir? Apakah menjadi kewajiban ahli warisnya untuk membadalkan hajinya? Man wajada sa'atan, siapa yang lapang rezekinya, falam yahuj, dia tidak berangkat haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Apakah kita bilang dia mati jahiliyah lalu kita tak ziarah? Kita husnuzon, mudah-mudahan dia husnul khatimah. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Maka bagi anaknya, keluarganya yang mau menghajikannya, dibadalkan haji. Badal haji sampai menurut 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Ambali. Cara membadalkannya, misalnya saya sudah haji, mau membadalkan almarhum, maka saya niatkan, aku niatkan haji ini untuk menghajikan almarhum. Bagi keluarga yang sudah haji, bagi yang belum, tak bisa menghajikan orang yang sudah meninggal dunia. Perihal pajak, makin berat aja nih. PBB, pajak bumi dan bangunan, pajak STNK dan harta lainnya dibebankan kepada pribadi. Apabila kita meninggal dunia dan kita tidak membayarkan, apakah beban pajak tersebut menjadi utang buat kita Pak Ustadz? Pajak itu kesepakatan seluruh pemimpin di Indonesia mewajibkan pajak bumi bangunan, pajak kendaraan. Makan pun dipajak sekarang. Jangan banyak-banyak kalian makan. Yang semestinya kita tidak perlu bayar pajak saking banyaknya penghasilan Indonesia. Tapi karena kita sudah sepakat bayar pajak, bayarlah pajak. Orang bijak taat pajak. Saya ini bayar pajak ini. Yang kemudian pikir saya nggak bayar pajak. Datang orang pajak ke tempat saya. Ustadz, datang ke kantor pajak. Datang saya ke kantor pajak. Bayar pajak apa Ustadz? Pajak apa saya bilang? Aku udah tak PNS lagi. Pajak YouTube katanya. Oh, diintai orang tuh YouTube. Tahu kalian berapa dapat? 100 juta satu bulan katanya. Semua hasil YouTube Abdul Somad, channel Ustadz Abdul Somad official itu, sejak YouTube tuh ada sampai sekarang tak pernah kuambil seperak haram. Semuanya untuk pesantren, gaji guru, beli beras, bayar listrik, bayar air. Aku tak ngambil sedikit pun. Mau kalian kutip juga pajaknya, ambil lah bilang. Jadi Bapak Ibu yang bayar pajak, bayarlah pajak tepat pada saatnya. Jangan lupa lapor SPT. Cuman kadang orang ini, kita yang susah-susahnya aja yang kutipnya, yang kaya-kaya itu dibiarkannya. Kutip semuanya pelayan pajak. Kalian yang berkhianat, berarti kalian mengkhianati negara. Karena rakyat-rakyat ini semuanya mengharapkan uluran pajak, pajak-pajak lain sebagainya.
Itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Kita tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Kita doakan supaya PTP 4 ini hasil sawit, karet, dan lain-lainnya meningkat pesat. Dan musim boleh berganti, hari boleh berubah, tapi hasilnya naik terus, insya Allah. Supaya pegawai-pegawainya sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, takut kepada Allah. Karena kalau hasilnya melimpah, CSR-nya itu melimpah kepada masyarakat kita. Contohnya itu tadi 50 juta, dan itu pulang ketiga kali baru muqaddiman. Bagaimana hukum bulu kucing? Bulu kucing menurut mazhab Syafi'i najis. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tidak. Jadi sebelum sholat tengok dulu. Tengok dulu ada di sajadah, ada di apa, lalu dibersihkan, dipakum cleaner. Nah ini ikhtilaf. Jadi kalau nanti ada ustadz berceramah, hati-hati itu, ada yang melekat di mukena membawa najis. Mazhab Syafi'i mubah aja itu nggak apa-apa, kata ustadz lain. Berarti dia mungkin mazhab Hambali atau mazhab Hanafi. Ketika dalam sementara makanan untuk antibodinya mengandung daging babi, namanya Royal Canin. Kalau ada obat yang diambil dari babi sudah melalui proses panjang, sama macam ayam makan najis, berubah. Tapi bukan makanan dia terus jalal. Ada modelnya kambing makanannya, mohon maaf, makannya tai terus. Itu tak boleh. Tapi dia sekali-sekali cemilannya aja, bukan dia makanannya pokok. Ada ikan yang dimasukkan ke dalam WC, memang itulah terus makanannya, tak bisa dimakan. Dikiaskan ke kambing yang makan tai terus. Adapun yang dia sudah melalui proses panjang, adapun air liur anjing, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau dia masuk ke dalam bejana kamu, tempat air minum kamu, fa ahriquhu, tumpahkan. Setelah ditumpahkan, disamak 7 kali air, salah satunya dengan air tanah. Diambil tanah tuh, dimasukkan ke botol, digoncang, siramkan sekali dengan air tanah tuh, 6 kali dengan air suci. Begitulah kita diajarkan untuk menjaga dari yang mughallazah, yang najis, yang berat-berat. Jadi hati-hati yang terkait dengan anjing dan babi. Bagaimana hukumnya puasa wajib tahun lalu belum dilunasi karena menyusui anak, sedangkan kita sudah melaksanakan puasa wajib tahun ini? Apakah puasa kita sah? Ramadan tahun 1444, sekarang Ramadan tahun 1445, yang tinggal 7 hari tahun lalu diqadha sebelum lewat Ramadan nih, qadha nih. Maka di bulan Rajab inilah kesempatan mengqadha. Apa dalil puasa Rajab? Wa minal hurumi fasum. Bulan-bulan haram berpuasalah engkau. Bulan haram tempat Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bagus puasa Rajab. Jadi kalau ada bapak ibu mengqadha hari Senin di bulan Rajab, maka 3 dapat, qadha-nya dapat, puasa Rajabnya dapat, puasa Seninnya dapat. Tapi niatnya tetap niat qadha. Maka yang tinggal-tinggal kemarin diqadha. Jangan sampai tak mengqadha puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib melaksanakan puasa untuk dia.
mati pun kita tak lunas hutang puasa. Jadi macam mana kalau orang puasanya tinggal 1445, lalu kemudian sampai puasa berikutnya belum diqadoknya, lewat, maka dia kena denda 1 hari puasa ditambah 1 fidyah, karena sudah lewat ambang batas. Apakah dengan bertambahnya Ramadannya lalu bertambah fidyahnya? Tidak, tetap 1 puasa dengan 1 fidyah, jangan sampai lewat. Ini masih ada kesempatan bulan Rajab, bulan Sya'ban. Sya'ban berpuasa qadha, bagus 2 bulan. Yang diingatkan ibu-ibu karena tinggal 7 hari, lupanya bapak itu 17 hari. Saya pernah mendengar hadis dibacakan Ustadz, apabila kita sering meninggalkan sholat sepanjang hidup, bisa diganti dengan sholat sunat di hari Jumat di akhir Ramadan. Kata Imam Syaukani, hadisun maudhu, hadisnya hadis palsu. Imam Syaukani. Jelas? Sholat yang tinggal di qadha, wajib qadha, sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Cara mengqadhanya, habis sholat langsung qadha 1. Tadi habis sholat subuh qadha, usolli fardhu subhi rak'ataini qadha'an. Jangan di masjid. Kalau di masjid sangka orang aliran sesat karena tak ada ba'diyah subuh. Pulang ke rumah qadha. Habis zuhur nanti usolli fardhu subhi 4 rak'atin qadha'an. Setelah ba'diyah boleh, sebelum ba'diyah boleh. Berapa lama saya qadha? Berapa lama tinggal? Yang kadang-kadangnya cuti sebulan qadha. Qadha itu sekali aja sholat, tapi kontinu terus. Saya tinggalkan puasa 10 tahun, tinggalkan sholat 10 tahun puasa. Baru qadha setahun mati, alhamdulillah pemutihan. Sholat tidak dibayarkan macam puasa. Kalau puasa dibayarkan dengan puasa. Tapi kalau sholat, anak kita, bini kita tak sholat untuk kita. Itu bedanya sholat. Kalau saya ada utang puasa, mati saya, dibaca anak saya, ayah ada utang puasa, maka Azik Sami berpuasa untuk saya. Tapi kalau sholat tidak, tak ada mereka sholat. Oh sholat apa? Sholat untuk ayah tak ada. Ustaz, cocok tidak agaknya analogi tentang berikut manusia dan handphone. Manusia ada jasad, handphone ada hardware. Manusia ada akal pikiran, handphone ada software. Manusia ada ruh, handphone ada baterai. Apa kaedah yang antum pakai baterai dijadikan ruh? Kenapa baterainya tidak akal? Kenapa softwarenya tidak ruh? Zohirnya jasad ini tak ada kaedahnya. Mau dipakai usul fikih, ini ilmu cocokologi, nah cocok salah tidak apa-apa. Handphone, badan handphone ceramah, bapak ibu, badan kita ini macam handphone. Ini jasadnya handphone nih, bagus kita jaga. Tapi kalau softwarenya tidak, inilah pikiran. Tapi kalau sampai lowbat baterainya, inilah ruh. Ya tak apa-apa, bagus. Untuk mendekatkan pemahaman, litakrimil makna. Karena kalau dibentuk ke manusia orang tak nangkap. Tapi pas kalau ke handphone, jangan hanya pentingkan casingnya aja, dijaga, dipelihara. Tapi ternyata tak ada signalnya. Handphone 3, kalau 3-3-nya paket kosong. Orang cepat paham. Jadi bagaimana kita memahamkan orang lain dengan permisalan, perumpamaan. Baik, tak salah. Saya sangat ingin poligami. Semua kertas-kertas pertanyaan ini nanti saya bawa pulang. Karena saya takut ditinggalkan di sini, datang ibu-ibu ini cari. Nah, tulisan laki gini. Insya Allah, maksud saya bapak jangan cemas.
Setiap masjid gitu saya buat, tak pernah saya tinggal. Saya bawa pulang ke rumah, sampai rumah saya bakar. Takut saya dibaca bini saya. Tapi selalu dihantui oleh kata adil. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, konsep adil dalam poligami ini seperti apa Pak Ustaz? Sepanjang pengetahuan saya, jamaah ini hanya berani batas bertanya aja gitu. Kalau udah sampai ke eksekusi, jadi ibu tahu saya cemas sekali sampai hilang tidak. Apalagi di Indonesia, laki-laki di Indonesia ini memang sudah diikat oleh negara ini. Sejak zaman Pak Harto diikat dengan PP 10 gara-gara Bu Tin khawatir Pak Harto nikah, maka PNS saja, dan setelah itu sekarang diikat dengan aturan yang berat. Maka seorang laki-laki tidak akan bisa menikah sebelum ada surat izin dari istri pertama yang ditandatangani di atas materai dan disahkan oleh hakim di pengadilan. Jadi berat. Ini sebelum ini saya ceritakan untuk meyakinkan kedua belah pihak bahwa ini tidak akan terjadi, tenang aja lah. Mana mungkin terwujud? Itu kan berat itu. Ditandatangani istri, habis itu disahkan ke pengadilan, disidang oleh pengadilan. Hakim itu bertanya, apakah benar ini tanda tangan saudari? Benar Pak Hakim. Sadar, cepatlah Pak Hakim, aku letak. Nah, tentang masalah adil ini, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tidak akan pernah sanggup bersikap adil walaupun kamu sangat ingin adil. Maksudnya yang tak sanggup tuh adil masalah hati, karena hati tak bisa adil. Tapi masalah adil uang belanja bisa. Rumah saya tausiah ke Jakarta, bapak nih bininya 4, dibangunnya masjid, di depan masjid tuh rumah 1, 2, 3, 4 tuh ada orangnya. Ditanyanya waktu acara peresmian masjid, wahai ibu-ibu 4 orang, sebagian harta kalian kubangunkan ke masjid ini, izin kalian? Menjawab 4 tuh izin. Ada. Nah, jadi untuk masalah rumah bisa, masalah harta bisa, tapi masalah kasih sayang karena hati bukan punya kita. Jadi prinsipnya dalam Al-Quran, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup bersikap adil, fawahidatan. Dalam Islam poligami itu adalah emergency door, pintu emergency. Kamu ambil naik pesawat, Bapak Ibu, ladies and gentlemen, all of our passenger, semua penumpang, ini pesawat, ini pintu naik, ini pintu turun, tapi sebelah kiri ini ada pintu emergency. Kalau terjadi sesuatu maka keluar dari pintu emergency. Itu solusi kalau ada satu masalah. Ada dosen di UIN yang dicari pula, dia kalau pergi undangan 01 ikut, 02 ikut. Orang banyak heran, kenapa bisa begitu? Karena yang 02 itu dicarikan oleh 01. 01 itu yang mencarikan. Jadi waktu ditanya, kenapa lah ibu carikan? Daripada aku mati, kata dia, daripada dia buat dosa. Rupanya bapak ini dia punya kekuatan yang luar biasa, 300 tenaga kuda. Semua rukun syarat sudah terpenuhi, kalau tidak kata Allah tak jadi. Jadi ibu jangan khawatir, semua sudah terpenuhi, kalau tidak kata Allah tak jadi. Saya sudah menengok dengan mata kepala saya sendiri, ada seorang ustaz sahabat saya kena penyakit buah pinggang, cuci darah. Biasanya orang cuci darah, maaf cakap jangan tersinggung, cuci darah itu kan tak lama meninggal kan. Mau ganti buah pinggang, kalau yang dari Vietnam 2 miliar bersih, donatur apa namanya, dibayar 2 miliar buah pinggang. Allah kasihkan yang terbaik
datang satu jamaah ibu-ibu, kata dia ambillah sebelah, dipasangkanlah ke kawan saya ini, tapi yang lama tak dibuang. Jadi kalau di ronsen 3 buah pinggangnya. Jadi kata dokter, ini bapak nanti kami pasang 3, tapi maklum sendirilah, tahulah motor kalau pistonnya 3 kan, gimana kekencangannya kan. Jadi ditanyalah orang nih berdua, istri sama suami, Pak, nanti kalau kami pasang ini, ibu siap? Kata istrinya, saya memang sudah nazar, nanti kalau asalkan sehat suamiku hidup ya, aku ikhlas dia nikah lagi, biarlah pasang piston 3 kecepatan 120. Akhirnya apa yang terjadi? Terakhir saya jumpa, saya tanya, cemana udah jadi? Kata dia, ditanyanya istrinya, dulu kau kan bilang kalau aku hidup, aku sehat, boleh. Iya bang, tapi nazar tuh kurobah, kau boleh nikah lagi, tapi umur perempuan tuh 50 ke atas. Sampai sekarang tetap 1. Di situ baru saya lama paham, oh rupanya cukup pun rukun syarat, kalau tidak tak juga jadi. Maksud saya, kalau udah ada bapak-bapaknya udah jadi, terima aja lah bu, karena nasi udah jadi, makan aja lah bubur ayam tuh, mau mengamuk macam mana lagi. Nah, tapi yang belum ini semangat kali jamaah subuh nih. Mudah-mudahan semuanya sakinah mawaddah warahmah. Ringkas ceritanya Pak Ustadz, ringkasnya aja 1 halaman. Ringkas ceritanya Pak Ustadz, seorang ayah berpesan pada anaknya yang sulung, nanti kelak kau jadi orang sukses, gantikan kedudukan ayah jadi tulang punggung adik-adik, biar bisa seperti Muna. Sukses anaknya yang sulung, dan bantulah adik-adiknya setelah ayahnya meninggal. Sang kakak menuntut bayarkan uang yang dia berikan pada adik-adiknya yang sudah sukses. Bagaimana tentang amanah orang tua? Wasiat yang wajib ditunaikan itu namanya wasiat harta. Kalau aku mati, 1/3 hartaku untuk Masjid Al-Muhajirin misal, maka itu wajib ditunaikan. Itu namanya wasiat harta. Wasiat harta tak boleh lebih 1/3. Kalau aku mati, kata jamaah Al-Muhajirin, itu ada ruko di jalan Garuda Sakti untuk jamaah Muhajirin. Setelah dihitung ternyata harga ruko 1 miliar, harta warisan almarhum cuma 2 miliar, berarti itu 50%. Tak bisa diambil Muhajirin. Yang bisa diambil Masjid Al-Muhajirin hanya 1/3, 666 juta. Sedangkan harga ruko 1 M, berarti masjid mesti membayar 333. Karena wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Adapun pesan-pesan yang tidak terkait dengan harta, bisa jadi wajib, bisa jadi sunat, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Bisa jadi haram. Kalau aku mati, tolonglah tanamkan pokok ganja di atas kuburku. Haram. Jadi jangan anak ini menganggap, oh ini wasiat, ini wajib, kalau tidak kita buat nanti ayah kita gentayangan. Memang ayah kau jelangkung. Jadi itulah pentingnya anak ini belajar agama. Kalau aku mati, tolong bawa jenazahku ke kampung. Iya kalau meninggalnya Pekanbaru. Kalau di Papua 8 jam naik pesawat, ongkos mayat lebih mahal dari orang hidup. Nah, maka tidak semua wasiat itu dilaksanakan. Kau kalau nanti sukses, tolong semua adik-adik kau sekolahkan. Siapa yang mampu menyekolahkan adik S1, S2, S3? Ini kalau tidak dilaksanakan nanti kita terkutuk jadi anak durhaka. Sesuai kemampuan kita. Anak ini kan juga punya anak istri, dia kan punya nafkah. Berapalah kemampuan dia, apa kerja dia? Iya kalau kebunnya luas, ya kalau dia kan musyawarah juga dengan istrinya. Bagaimana tentang amanah orang tua? Amanah orang tua yang wajib ditunaikan yang terkait wasiat harta.
Adapun yang tidak terkait wasiat harta, ya sesuai kemampuan kita masing-masing. 2. Apakah wajib bagi adik-adiknya membayar bantuan dari kakaknya? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekahmu dengan manni wal adha. Manni mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Kau dulu ke sekolah kan? Kau dulu kalau kita sedekah gitu. Kau dulu kalau tak kuliah gitu. Wal adha, jangan menyakiti hati orang. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin. Cakap yang baik, elok, tutur kata yang santun lebih baik daripada sadaqatin yatsba'uha adha. Sedekah tapi menyakiti hati orang. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Orang yang meminta balik hibah sedekahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Jadi kalau mau buat baik, pikir baik-baik. Ini adik udah disekolahkan, udah selesai, sekarang diungkit, dituntut. Minta balik pula. Nah ini menunjukkan dosa besar meminta balik sedekah. Kenapa? Karena di dalamnya ada ancaman. Seperti anjing yang menjilat muntahnya. Itu ancaman dan celaan yang menunjukkan dia adalah tarhib syadid, ancaman yang berat, menunjukkan dosa besar meminta balik sedekah, baik sedekah pada orang maupun pada masjid. Saya pernah ceramah di masjid di daerah Harapan Raya sana. Tolong Pak Ustadz sampaikan hadis tentang minta sedekah macam anjing menjilat muntah. Kenapa Pak Ketua Masjid? Karena ada jamaah kita ini udah nyumbang 300 juta dimintanya balik. Saya sampaikanlah, al-aidu ila ibati kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Orang yang meminta sedekahnya balik sama macam anjing menjilat ludahnya. Rafiat. Selesai tausiah disampaikan ketua masjid. Mohon maaf Pak Ustaz, yang sedekah itu tak datang tadi. Cuma kan saya tak mau sindir-menyindir tuh. Kalau mau to the point. Jadi kalau ada jamaah gitu panggil dia, sampaikan langsung. Jangan kita disuruh nyerang melalui ceramah. Kalau imam tak baca kunut, apakah boleh makmum tetap membaca kunut atau sujud sahwi atau tak perlu kunut? Imam membaca doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Imam. Makmumnya baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Apakah batal makmum sama imam? Karena beda bacaan doa? Tidak. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang satu baca alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Karena lama imam itu tegak di Masjidil Haram, ditambahnya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Tanpa meninggalkan rukun. Pas sujud ikut dia sujud. Apakah batal si makmum? Tidak. Tapi kaedahnya idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imam membaca kunut, maka ikutlah engkau baca kunut. Kalau tidak, maka tidak perlu baca kunut. Al imamu junnatun, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Jadi kita ikut aja imam. Yang paling enak jadi makmum, itu yang paling enak. Ikut aja berkata imam. Imam baca kunut, angkat tangan. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Jangan lawan imam. Ini banyak makmum ini tak sesuai sama imam, lawan imam. Allahumma hadina fi man hadait, enggak mau. Ikut imam. Imam baca kunut, ikut baca kunut. Di masjid ini saya diminta Ustadz jadi imam. Saya bilang tidak, imam tetap aja. Kenapa? Karena saya tak tahu masjid ini tak berkunut, tak berkunut. Nah, maka yang paling enak jadi makmum, tinggal ikut imam. Imam baca kunut, saya ikut baca kunut. Sujud sahwi bagi orang yang bermazhab Syafi'i lupa baca kunut, bagi sujud sahwi. Mazhab Hanafi tak kunut subuh. Mazhab Maliki berkunut subuh, tapi kunutnya sebelum ruku, habis ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, baca kunut. Kunutnya tak berbunyi, habis baca kunut baru ruku. Mazhab Syafi'i kunut, kunutnya setelah ruku. Tidak. Mazhab Hambali tidak berkunut. Yang paling tua Hanafi, paling kecil Hambali tak berkunut.
Yang berkunut Maliki, Syafi'i. Maliki, Syafi'i beda. Maliki kunutnya sebelum rukuk, Syafi'i setelah rukuk. Maliki tak berbunyi, Syafi'i berbunyi setengah lagi sih. Saya bermazhab Syafi'i, tiba-tiba lupa saya baca kunut, maka saya sujud sahwi. Makmumnya ikut imam. Imam sujud sahwi, ikut sujud sahwi. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya jika pengurus masjid bangga dengan uang kas masjid yang banyak, sementara banyak masyarakat jamaah yang berada dalam kesulitan. Apakah boleh dipergunakan untuk masyarakat yang membutuhkan, kurang mampu? Orang bersedekah untuk masjid bukan untuk diputar jadi dana. Orang bersedekah untuk masjid, bedakan rekening wakaf dengan rekening operasional. Rekening wakaf untuk bangun masjid, renovasi masjid, rehab masjid, wakaf tak boleh hilang. Kalau operasional dia hilang habis, itu sodako. Maka buat dua, rekening wakaf, rekening sodako. Yang untuk operasional yang habis itu diambil dari rekening sodako. Yang tak habis, yang tak hilang itu masuknya ke rekening wakaf. Kalau mau buat dana bergulir, apakah dia baitul mal, apakah dia tamwil, maka dibuat rekening ketiga untuk, jadi orang waktu menyerahkan itu dia ada niat, jadi tak bisa duit diputar. Pengurus masjid bertanggung jawab di hadapan Allah kalau sampai duit itu dipinjamkan dan hilang. Saya ketua masjid di dekat rumah almarhumah mak saya dulu, tiba-tiba datang pengurus melapor duit hilang 40 juta. Kemana hilang? Dilarikan sekretaris bendahara. Saya ketua masjid, wajib saya ganti. Saya ganti, ini duit pengganti, simpan bank, pegang hati-hati. Yang melarikan tuh tangkap dia, masukkan ke penjara. Aku bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Pengurus masjid bertanggung jawab di hadapan Allah, seperak duit masjid akan diminta tanggung jawab. Saya bukan mau menceramai pengurus, saya bercerita tentang diri saya sendiri. Maka kalau ada orang meminjam ke saya, banyak yang minjam, Ustaz kami minjam, bukan duitku, itu milik Allah. Wa annal masajida lillah, masjid milik Allah, maka duit masjid pun punya Allah. Jadi kalau ada yang minjam, maka saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi pun diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya untuk kami generasi Z. Apa yang harus dilakukan apabila niat menikah sudah menggebu tapi calonnya belum ada? Kalian datang ke Ustadz Al-Nom. Ustadz Al-Nom ini banyak stok. Bilang, nanti ditanyanya, kau mau yang janda apa yang gadis, mau yang putih apa yang hitam, apa hitam manis, apa yang hitam sekali, apa yang hitam legam, apa yang muka putih leher hitam, ada semua. Nanti bawa Ustadz Al-Nom menjumpai calon tuh. Jangan pacaran, jangan buat dosa. Nah, nanti dibawakan Ustadz Al-Nom, insya Allah kita sudah mengadakan nikah masal, nikah masal akan kita bawa. Insya Allah nanti saya jadi saksi sama Ustadz Zul Ikrami dan kita buat acaranya di Palas, insya Allah. Nah, daftar. Cuman kami khawatirnya kalau kami buka pendaftaran yang mendaftar bapak-bapak ini pula. Nanti Ustadz Al-Nom, insya Allah. Ini perlu nih Ustadz Al-Nom, kita buat nikah masal Ustadz Al-Nom. Mengirit biaya, banyak anak-anak muda terkendala karena biaya yang terlalu tinggi segala macam, padahal itu bisa dipres. Maka insya Allah nanti kita buatkan nih, insya Allah. Gimana, setuju? Setuju orangnya. Apa itu sebenarnya puasa riyadhah Pak Ustaz? Riyadhah itu artinya latihan, exercise, melatih diri. Kita ini melatih diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, melunakkan, melembutkan hawa nafsu. Maka prosesnya namanya riyadhah. Bangun malam tahajud riyadhah, berpuasa riyadhah, riyadhah namanya. Apakah pada zaman Rasulullah juga melaksanakan puasa riyadhah? Semua yang dilakukan Rasulullah SAW itu dirumuskan oleh para ulama, maka disusunlah satu kitab tasawuf yang paling lengkap,
namanya Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Imam Al-Ghazali, terinspirasi dari kitab Qut Al-Qulub ditulis oleh Imam Abu Thalib Al-Makki. Yang itu semuanya adalah untuk tahdzibun nafs, melunakkan, melembutkan hawa nafsu. Prosesnya itu namanya riyadhah. Memperbanyak ibadah itu adalah riyadhah. Setelah terbiasa, maka nanti kemudian Allah bisa karena biasa. Pertama prosesnya takhalli, mengosongkan diri. Takhalli, kosong, kosongkan diri dari tamak, dari hasad, dari ragus, dari dengki, dari busuk hati, dari sum'ah, dari semua yang tercela. Setelah kosong macam gelas, setelah kosong dia bersih, baru tahalli, diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal, diisi dengan zikir, diisi dengan qanaah, diisi dengan semua yang baik-baik. Setelah itu barulah Allah sesuatu pengalaman spiritual yang disebut dengan tajalli. Tajalli artinya nyata, Allah menampakkan pengalaman yang belum tentu diceritakan. Kalau diceritakan menjadi fitnah. Kita hanya membahas dua, tahalli, pengosongan diri dari yang tercela, tahalli, diisi dengan yang baik-baik. Setelah itu barulah diberikan Allah kebaikan-kebaikan untuk kita lebih istiqamah. Saya Pak Ustaz sudah tahalli, sudah riyadhah, lalu nampak saya tajalli. Apa nampak kau? Nampak saya cahaya dari malam Pak Ustaz. Setengah badan istri saya itu nampak saya bercahaya. Itu bukan tajalli, dia sedang memeriksa handphone orang. Orangnya bagus di sini sudah tajalli. Ngaku Tuhan, kalau kita bisa seorang yang lebar, kalau ngaku Tuhan. Apakah bilangannya 11 hari berturut-turut? Adapun masalah jumlah bilangan sekian hari itu ijtihad masing-masing. Kalau ada orang yang puasa 30 hari, itu diambilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhalwat, bersunyi-sunyi, umur 38, umur 39, umur 40 di Jabal Nur, di Gua Hira. Umur 38 tak ada datang apa-apa, umur 39 tak ada datang apa-apa, umur 40 baru datang malaikat Jibril alaihissalam. Tapi yang begini-begini jangan sendirian. Allah syaikhanu fasyaitanu syaikuhu. Siapa yang tak berguru, setan gurunya. jangan berzikir sendirian, bersepedi sendirian, datang hantu disangka Tuhan. Mengaku jumpa Jibril, mengaku Imam Mahdi, mengaku jumpa Nabi Khidir, mengaku jumpa macam-macam, mengaku jumpa Syaikhul Qadir Al-Jilani, mengaku Tuhan tak sholat lagi. Mana maksudnya? Berguru. Terakhir, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa upah bekam itu khabis, jelek. Namun sebaliknya dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi SAW memberi upah tukang bekam. Jadi Ustaz, bagaimana kita mengkompromikan dua hadis ini? Kalau Nabi menyebut ujrah upah dari bekam itu adalah khabis dan hadisnya satu, berarti haram. Hadisnya cuma satu, haram. Kenapa? Karena dia mencela, dia mengecam, haram. Tapi ternyata datang sahabat Nabi bercerita tentang ruqyah, bercerita tentang bekam, dan Nabi membolehkan. Bahkan Nabi mengatakan, kenapa tak kamu bagi kambingnya ke saya? Itu berarti takriri, dia setuju. Kalau berbenturan dua hadis yang model begini, itu menunjukkan bahwa ucapan khabisnya itu bukan litahrim, bukan menunjukkan haram, mubah. Kenapa? Karena ada hadis satu lagi yang Nabi tak mencela. Itu menunjukkan kalau ketemu dua hadis yang berbeda, tahu mana duluan mana belakangan, ada kemungkinan nasakh, ada yang nasih, ada yang mansukh. Yang satunya dhaif, yang satunya sahih, berarti boleh jadi dipakai yang sahih. Oh, ini Pak Ustadz sama-sama sahih, berarti dia taqyidul am, taksisul am, taqyidul mutlak. Ini mengkhususkan yang bersifatnya umum, mengikat yang bersifatnya umum, mengkhususkan yang bersifatnya umum. Yang model begini maka dibahaslah dalam ilmu mukhtaliful hadis atau dalam kitab ikhtilaful hadis. Maka seperti dalam masalah bertentangan hadis dengan ayat Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra, orang tidak akan memikul dosa orang lain. Satu lagi hadis,
Innal mayita la yu'adzabu bi bukai ahli. Mayat diazab karena keluarganya menangis. Keluarganya menangis, istrinya menangis, kenapa pula mayat itu diazab? Maka diteliti oleh para ulama. Rupanya kalau suami itu mewasiatkan ke istrinya, nanti kalau aku mati, aku kasih kau duit, undanglah grup menangis. Karena waktu itu zaman mereka, zaman jahiliyah, makin diundang grup menangis, makin kuat tangisnya, itu bagi mengangkat strata. Dan sekarang pun masih ada model orang mati diundang pakai grup menangis. Jadi tidak semua hadis itu bisa dipahami secara teks. Jangan memahami hadis satu saja, tapi dipahami secara kontekstual. Maka hadis yang mencela itu tidak ditahrim, karena ada hadis yang membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Itulah kaji kita subuh ini. Al-hazini untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.